Mas Awi, P3 termasuk fraksi yang menolak revisi Undang-Undang Pemilu. Kalau tadi disampaikan oleh Kang Saan, ini tujuannya tampaknya baik sekali begitu. Kenapa kemudian P3 menolak? Apakah kemudian masih menganggap undang-undang yang ada saat ini masih relevan kok sebetulnya atau bagaimana? Ya, mengubah undang-undang juga boleh, mempertahankan undang-undang juga boleh. Sama-sama memiliki tujuan baik. Ya. Tadi kalau dikatakan supaya ada keinginan undang-undang ini tidak selalu diubah dalam setiap pemilu, ini pemikiran ini juga muncul ketika kami waktu itu ikut merumuskan Undang-Undang 7 tahun 2016. 2017, maaf. Ketika kami merumuskan Undang-Undang Pemilu, kita berharap ada sakralisasi, meskipun ini bukan kitab suci ya, ada semacam sakralisasi terhadap regulasi, yakni produk legislasi yang kita pakai. Supaya apa? Kita bisa menguji undang-undang itu dalam waktu yang ya minimal lah 2 kali pemilu gitu kan, supaya bisa teruji. Toh undang-undang terkait dengan pemilu bertahan lebih dari 1 kali pemilu itu bukan barang baru. Misalkan undang-undang tentang Pilpres itu yang dipakai Pilpres 2009 dengan Pilpres 2014 itu pakai undang-undang yang sama. Jadi bukan sesuatu yang aneh juga ketika kita mencoba mempertahankan aturan yang baik. Tinggal bagaimana nanti persoalan teknisnya itu kita lengkapi. Yang ditolak apa sih Mas Awi dari P3? Saya ambil contoh misalkan ya, terkait dengan keinginan untuk menormalisasi pilkada misalkan ya. Kita tahu bahwa Undang-Undang 10 tahun 2016 usulnya pasal 201 itu disepakati oleh pemerintah dan DPR ketika periode yang lalu. Sampai sekarang undang-undang itu khususnya pasal 201 itu belum pernah diterapkan sama sekali, tapi kemudian mau diubah. Nah ini kan kembali lagi menguji konsistensi kita. Kalau ada keinginan ingin menggabungkan, itu ya biasa saja namanya keinginan. Cuman kan kita mengingatkan, rezim pemilu dengan rezim pilkada beda strukturnya gitu kan. Contoh dari aspek anggaran saja, pemilu itu dari APBN, terus pilkadanya dari APBD. Sesuatu hal yang berbeda. Kalau kemudian debatnya adalah terkait dengan keserentakan ataupun secara teknis yang kemarin banyak menelan beberapa korban kalau itu dihubungkan, meskipun bisa jadi karena penyakit yang diderita, KPPS itu masih bisa diatur dengan mekanisme. Contoh misalkan dalam proses rekrutmennya ada persyarat tertentu yang mewajibkan KPPS itu harus sehat, misalkan batasan usia sekian, itu kan bisa saja diatur. Terus berikutnya adalah bagaimana kita juga dalam merumuskan sebuah kebijakan, ini masih sekali lagi ini masih draft awal gitu, masih debatable, masih bisa didiskusikan lebih lanjut. Memang ini menjadi usul inisiatif DPR lah, karena menjadi usul inisiatif DPR itu maka sangat dipahami ketika masing-masing fraksi berbeda pendapat. Itu hal yang lumrah. Gitu. Jadi Mas Awi, apa yang tadi disampaikan oleh Kang Saan soal karena menelan korban, polarisasi dan sebagainya, itu belum menjadi hal yang urgent untuk menjadi alasan bahwa undang-undang ini perlu direvisi? Nah itu kan soal teknis saja Mas. Gitu kan. Contoh terkait dengan korban misalkan, ada prasyarat kalau orang yang menderita penyakit tidak boleh jadi KPPS, ya kan bisa gitu kan. Itu kan soal perkara teknis, tetapi itu nanti ranahnya petugas kesehatan lah untuk memverifikasi. Jadi bukan substance ya? Soal polarisasi justru kita menginginkan supaya hiruk pikuk politik itu selesai dalam 1 tahun. Jadi tahun 2024. Kalau tadi misalkan secara teknis persiapannya itu masih ada jeda waktu 7 bulan loh. Dari April ke November itu ada 7 bulan. Persiapan pilkada itu 6 bulan paling lama. Bahkan kalau melihat kemarin itu bisa dipersingkat sebenarnya. Apalagi tidak ada kampanye, misalkan kampanye dipersingkat lagi, maka tahapan pilkadanya bisa lebih singkat lagi. Sekali lagi ini persoalan teknis yang masih bisa di skenariokan. Sebelum